FM Mercury, sahabat. Tadi saya sudah sonikan kepada Anda bahwa di pukul 12 hingga pukul 1 ada perbincangan saya terkait dengan sebuah karya terbaru dari Pat Media Publisher terkait dengan antologi cerpen, sahabat ya. Bukunya berjudul Rahasia Dapur dan di studio sudah hadir dua narasumber saya, merupakan penulis dari buku Rahasia Dapur ini, buku antologi cerpen terbaru dari Pat Media Publisher. Dan saya langsung menyapa dua narasumber saya yang ketemu lagi sih salah satunya ya, Kak Vivin Maidarina dan juga Kak Asti Mulyana. Apa kabar semuanya? Sehat dan bahagia. Ya. Bersemangat ya untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabat Mercury terkait dengan karya terbaru dari teman-teman Pat Media Publisher yang dituliskan oleh salah satunya atau salah duanya ya, sudah ada di studio. Nah, kalau bicara tentang buku antologi terbaru dari Pat Media, lagi-lagi muncul, lahir. Kalau kita menyebutnya sebuah karya buku ini lahir kembali. Bisa diceritain nggak sih Kak Vivin atau Kak Asti tentang apa antologi terbaru dari Pat Media ini? Rahasia Dapur ya. Dapur itu seringkali menjadi label bahwa center dari sebuah rumah. Kemudian dapur juga bisa dianggap sebagai di mana banyak rahasia terjadi karena jadi dapur itu sebenarnya mengandung misteri gitu, dan itu yang kita temukan dan kita menyepakati sama teman-teman sekelas. Dan sepertinya ini bikin penasaran kan yang membacanya. Betul. Belum baca aja kan Rahasia Dapur. Apaan ini ya? Pasti kan gitu ya. Pertanyaan yang pertama muncul, apaan ya ini Rahasia Dapur? Karena memang kalau bicara tentang rumah ya mainnya adalah di dapur itu. Setiap hari akan ngebul gitu ya. Bicara tentang itu. Nah, kalau ini adalah antologi cerpen. Ada berapa penulis yang ada di antologi cerpen Rahasia Dapur ini? Ini kan hasil kelas menulis cerpen batch 5, angkatan kelima. Dari siswanya sendiri ada 15. Kemudian kepala sekolahnya Kak Wina Bojonegoro pastinya ikutan nulis. Terus ada Kak Windy plus 2 pengajar, jadi total 19 penulis. Jadi 15 murid dan 4 orang yang berperan penting ya dalam pembelajaran penulisan ini ya. Karena memang Pat Media ini sering sekali melangsungkan kegiatan pembelajaran penulisan bagi teman-teman yang memiliki passion terhadap penulisan supaya karyanya lebih meningkat gitu ya. Jadi batch kelima. Batch 5. Masih akan ada lagi yang lainnya gitu ya? Sekarang sedang berlangsung batch 7. Nah, bicara tentang penulisan sebelum kita lebih dalam lagi, gimana pengalamannya bisa di-sharekan mengikuti batch kelima dari Pat Media Publisher? Seperti apa? Batch kelima itu spesial ya buat saya ya, karena saya baru pertama mengikuti yang di batch 5 ini. Jadi dan saya ikut juga yang batch 6 karena ternyata menulis itu candu gitu buat saya ya. Terus yang ketujuh saya agak nyetop nih karena ada pekerjaan agak keteter gitu, tarik napas dulu. Tapi batch 5 ini spesial buat saya karena pertama kali ternyata saya bisa nulis ya gitu. Sesuatu yang menurut saya kayak ini nulis sesuatu yang ada di ide gagasan yang dari saya, karena sebelumnya menulis hanya untuk kebutuhan pekerjaan kan ya. Tapi kalau ini kayak ini gue banget gitu, kayak ide yang ada di kepala, ada keresahan gitu. Jadi batch 5 buat saya dan tidak saja dalam ide-ide saya yang berkembang, tapi juga kayaknya kelasnya juga gambreng ya. Jadinya buat saya menarik juga buat saya. Jadi berapa lama dari kelas batch kelima ini? Ada 10 kali pertemuan, jadi sekitar 3 bulan, kalau tidak salah 3 bulan ya. Ada setiap Sabtu kita bertemu, berkumpul, dan ada pengajar yang memberikan materi, kemudian tapi sebelumnya juga dapat tugas-tugas, suruh baca gitu. Jadi itu cukup merefresh juga. Jadi di pertengahan minggu kita dapat tugas-tugas yang simple sih sebetulnya, tapi itu juga melatih kita. Kemudian yang lebih serunya juga setelah materi setiap akhir minggu itu juga kita mendapatkan sesi untuk bedah naskah. Itu yang seru juga di situ. Jadi buat saya pribadi adalah tidak hanya menerima materi tapi juga belajar dari teman sesama penulis gitu. Dan terkadang itu malah justru
dapat banyaknya tuh di situ, karena ketika dibedah naskah itu ya harus yang lain tuh bisa raja tega gitu ya mengkritik gitu dari ejaan atau dari huruf yang salah gitu, apa letak koma gitu, tapi semua karena dilakukan bersama-sama, kemudian niatnya untuk lebih baik lagi, jadi ya menyenangkan lah selama proses itu berlangsung. Nah kalau untuk Kak Vivin sendiri, ini kan bukan yang pertama gitu ya, gimana mengikuti batch kelima dari Pat Media kalau untuk Kak Vivin? Iya, kalau saya kan ikutan justru kelas pertama kali, batch 1, terus off, terus akhirnya ikut lagi gara-gara dikomporin beberapa teman-teman ada yang ikut, ya udahlah ikut lagi. Dan salah satu kelebihan dari Pat Media ini gurunya banyak, gurunya variasi, jadi setiap batch itu bisa jadi kita ganti guru, meskipun ada beberapa guru tetap tapi ganti guru, kalaupun gurunya sama temanya bisa diganti, tema pengajaran yang diberikan diganti. Nah itu yang buat saya meskipun udah ikut yang kedua kali, pengalamannya tetap berbeda, ilmunya tetap nambah seperti itu. Karena memang dari guru yang berbeda, masukannya juga berbeda-berbeda. Apalagi dari teman-teman sekelas yang berbeda juga masukannya seperti Kak Asti tadi bilang ya. Jadi lebih banyak masukan. Karena kalau bicara penulis, segala hal itu bisa menjadi inspirasi. Kita jalan ke sini, lihat apa itu jadi inspirasi kan ya. Baru sadar saya kayaknya itu. Oh gitu. Setelah ikut kelas menulis, jadi kayaknya banyak hal yang lebih bermakna deh kayaknya. Sebelumnya kayak jalan-jalan gitu, biasa aja gitu ya. Iya, sekarang kayak hal-hal kecil jadi semua hal dimaknai ya. Makanya ada cerita di balik sesuatu gitu ya. Termasuk jadi rahasia dapur yang banyak cerita ternyata di buku yang diceritakan oleh 19 karya kalau melihat tepatnya gitu ya. Nah ini kan jadi dari latar belakang dari 15 siswa, kemudian 4 orang yang berkecimpung di Pat Media. Kalau bicara tentang latar belakang Kak Vivin sendiri dan juga Kak Asif dari teman-teman batch kelima beragam, adakah Kak Vivin kan sport antusias ya kan? Saya ingatnya itu. Kalau Kak Asti dengan teman-teman di batch kelima ini apa saja latar belakangnya? Ada guru, ada saya sendiri bekerja di NGO di program-program development untuk anak perempuan dan anak-anak. Kemudian ada dari bekerja di pemerintahan, kemudian ada yang wira swasta memiliki banyak usaha misalnya, kemudian ya ibu rumah tangga gitu. Jadi dan ada juga akademisi ya, jadi dosen, di universitas dosen. Jadi ya itu beragam dan cukup beragam, dan diskusi-diskusi atau keseruannya ya kita jadi kayak kadang kayak anak kecil, kadang juga ide gagasan itu tumbuh berdasarkan latar belakang orang tersebut kan. Jadi kita bisa lihat nih cerita-cerita yang ditertuang dalam teman-teman itu, kita bisa melihat gagasan-gagasan apa sih yang ada di teman-teman kita. Jadi lebih kaya gitu ya. Nah ini kan cerpen beda dengan penulisan antologi-antologi yang sebelumnya, Kak Vivin ya. Adakah perbedaan yang benar-benar wah lebih berat nih, atau ternyata nggak jauh beda? Gimana tentang yang antologi ini dengan karya sebelumnya, itu perbedaannya? Mau cerita sedikit nih tentang Pat Media. Jadi Pat Media emang bikin dua bagian ya. Yang satu itu adalah kelas menulis, dan itu kelas menulis khususnya cerpen ini yang akhirnya sampai batch 7 hari ini. Yang satunya serial tentang pengalaman pribadi yang akhirnya dibeli label Hidup Ini Indah Babe, terus ada Hidup Ini Indah Bro akhirnya. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin kayak nanti ketemu saya yang di serial pengalaman pribadi, HIIB. Nah, sekarang cerpen. Jujur kalau buat saya sendiri nulis perjalanan, nulis pengalaman pribadi itu lebih mudah buat saya ya. Sementara kalau nulis cerpen itu sesuatu hal yang masih harus saya pelajari terus gitu. Jadi kalau ngomong tantangan, bagaimanapun ini lebih sulit buat saya. Gitu. Karena imajinasinya itu kan harus tetap nyala gitu kan ya. Kalau untuk cerpen gitu ya. Karena kalau menulis terus tiba-tiba mandek, waduh. Nah, ini idenya buntu atau apa namanya ketentuan syarat-syarat menulis cerpen kan ada ketentuan juga kan, berapa huruf dan sebagainya. Jadi memang kita harus memenuhi hal tersebut, terus ya itu tadi idenya, imajinasi kita harus liar kayak gitu. Jadi buat saya pribadi cerpen masih suatu hal yang
Misteri ya. Iya. Banyak rahasia yang belum terungkap gitu ya. Jadi sama seperti Masih belum lancar lah, masih belum yang sambil merem udah jadi gitu, nggak bisa. Kak Asti juga sama kah? Iya, saya mengutip tadi Kak Vin bilang, ya imajinasi harus liar ya, tapi ternyata juga pada saat praktek itu saya belajar selain liar juga harus masuk akal. Nah, ya. Itu jadi kayak ya liar boleh lah, tapi ketika si pembaca itu juga harus masuk akal. Apakah logika berpikirnya itu bisa diterima apa enggak gitu. Jadi dalam perjalanan 2 kelas ini saya pernah misalnya tadinya tulisannya tuh orangnya lagi jongkok, kok tahu-tahu udah di depan pintu gitu ya. Jadi itu tuh harus benar-benar ketika jongkok dia harus bangun, kemudian dia berjalan, itu ketika yang baca itu harus masuk akal gitu. Jadi itu sih hal-hal yang sebenarnya saya tangkap bahwa oke, kamu bisa punya fantasi, kamu bisa punya nggak ada batasannya, tapi itu harus masuk akal ketika orang membaca. Jadi ada cerita misalnya pergi ke bulan gitu ya, pergi atau tinggal di sebuah planet gitu, tapi tetap itu harus ada masuk akalnya gitu, nggak ujuk-ujuk misalnya muncul di sana gitu, tapi harus ada prosesnya, alasan, gitu ada prosesnya gitu. Ada alurnya yang harus benar-benar dijaga. Kalau bicara Fiksi tapi harus logis. Ya, betul. Alurnya itu kan terpenting supaya pembaca ini bisa ikut dan masuk ke dalam alur cerita tersebut. Dan percaya gitu. Bahwa kita berada di satu frekuensi yang sama dengan penulis, itu yang terpenting ya. Membawa pembaca sefrekuensi dengan penulis itu yang masih menjadi misteri ya, yang harus benar-benar terus digali gitu ya untuk saat ini. Penasaran. Tertarik dengan tulisan yang ada di kaos yang digunakan, t-shirt yang digunakan. Selalu ada rahasia di setiap sudut dapur yang tidak akan bisa ditemukan jawabannya. Nah, menarik. Ini adakah berhubungan dengan buku dari atau karya dari Kak Vivin atau Kak Asti yang ada di sananya nanti ya, sedikit spoiler di sesi yang kedua. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat, di Bincang Buku Terbaru karya dari Pat Media Publisher bersama dengan 19 penulis dengan karyanya di antologi cerpen Rahasia Dapur, sahabat. Dan saya ingatkan juga Anda bisa bergabung bertanya karena akan ada satu buku Rahasia Dapur untuk Anda yang bertanya. Anda bisa melalui line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Awalnya ini akhirnya Pat Media ini punya temanya sendiri-sendiri di setiap angkatan. Saya teringat ya dalam diskusi membedah naskah ya, seringkali itu ini dapur itu bukan sebagai setting cerita saja gitu.